Performa buruk Persebaya Surabaya musim lalu di lini belakang berimbas pada didepaknya dua tembok mereka musim lalu, Dusan Stefanovic dan Jan Victor. Seperti diketahui, musim 2023-2024 jadi catatan terburuk Persebaya Surabaya sejak kembali ke Liga 1 pada 2018 silam. Bagaimana tidak, Persebaya Surabaya terlempar jauh ke papan bawah klasemen akhir Liga 1 2023-2024. Padahal sebelumnya, Bajul Ijo kerap catatkan performa impresif hingga kerap menjadi penantang gelar juara. Musim lalu, Persebaya Surabaya berada di posisi ke-12 dengan raihan 42 poin dari 34 pertandingan. Dengan rincian 10 kali menang, 12 imbang dan 12 kali kalah serta memasukkan 33 gol dan kemasukan 46 kali. Catatan yang membuat manajemen tak bisa tolerin dan akhirnya memilih untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan Dusan Stefanovic dan Jan Victor. Merujuk hal itu, sudah ada 6 tokoh bintang di jantung pertahanan yang masuk list goda Persebaya Surabaya. Di mana, secara kualitas, ke-6 pemain pilihan Persebaya Surabaya yang tengah dipertimbangkan itu tak perlu diragukan lagi. Lantas, siapa saja ke-6 pemain yang dimaksud? Bonek dan Bonita cek ulasan selengkapnya. 1. Anderson Nascimento, Brasil, 31 tahun. Andalan Persik Kediri musim lalu, Anderson Nascimento kini santer dikaitkan menjadi bidikan penting Persebaya Surabaya. Masuknya Anderson Nascimento ke dalam list Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Transfernews_FT, Senin, 27 Mei 2024. Dalam unggahannya, akun tersebut menjawab pertanyaan akan nasib bek yang baru naik daun bersama Persik Kediri tersebut untuk musim depan. Anderson Persik, emot ikon lirikan mata, tanya satu di antara followernya. Di luar dugaan, akun tersebut menjawabnya dengan menyebutkan jika Anderson Nascimento berpotensi besar dilepas Persik Kediri dan kini tengah digoda Persebaya Surabaya. Kemungkinan out, dan Persebaya minat, lanjut Transfernews_FT. Merujuk laman Transfermarkt, kans Persebaya Surabaya mendapatkan tanda tangan Anderson Nascimento terbuka lebar. 2. Gabriel Furtado, Brasil, 24 tahun. Satu di antara bek asing yang kini cuatkan progres kepindahan, adalah bek asal Brasil milik Almeisymer SC Gabriel Vinicius de Oliveira Furtado, atau akrab disapa Gabriel Furtado. Lantas, bagaimana progres terkini kepindahan Gabriel Furtado ke Persebaya Surabaya? Awal mula dibidiknya Gabriel Furtado oleh Persebaya Surabaya diungkap akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda, ID, Kamis, 25 April 2024. Rumors, center back asal Brasil yakni Gabriel Furtado diminati oleh klub Liga 1 yakni Persebaya Surabaya untuk bergabung di musim 2024-25 mendatang. Gabriel Furtado musim ini bermain bersama klub Almeisymer SC klub asal Liga Qatar dan belum mencatat musim ini bersama klub Qatar, tulis Liga Wakanda, ID. Terkini, rumor itu diperkuat dengan aksi Gabriel Furtado yang kepergok telah memfollow akun Instagram agen langganan Persebaya Surabaya, Gabriel Budi. Aksi follow Instagram yang dilakukan tentu saja menyiratkan adanya komunikasi yang coba dibangun secara intens antara Gabriel Furtado dan salah satu klub yang disinyalir adalah Persebaya Surabaya. Terlebih, hingga saat ini, Gabriel Furtado belum pernah catatkan kiprah bersama tim di ASEAN terutama Liga 1. Lantas, bagaimana peluang Persebaya Surabaya untuk bisa realisasikan kedatangan Gabriel Furtado musim depan? Menilik laman Transfermarkt, kans Gabriel Furtado merapat ke Persebaya Surabaya masih abu-abu. Pasalnya tak diketahui durasi kontrak pemain jebolan Getafe CF 2020 lalu itu bersama Almeisymer SC. Namun diprediksi, Gabriel Furtado hanya diganjar kontrak selama 1 musim oleh Almeisymer SC sejak teken kontrak pada 19 September 2023. Jika benar, peluang Persebaya Surabaya mendapatkan bek kelahiran Taubaté itu terbuka lebar. Bahkan bisa didatangkan dengan skema bebas transfer musim depan. 3. Anderson Sales, Brasil, 36 tahun. Bek senior Bayangkara FC, Anderson Sales Santer dikabarkan bakal bereuni dengan Pol MU. Kabar masuknya Anderson Sales ke dalam list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda, ID, Kamis, 25 April 2024. Anderson to Persebaya Surabaya 50%, tulis Liga Wakanda, ID. Lantas, bagaimana kans Anderson Sales merapat ke Persebaya Surabaya musim depan?
Setidaknya ada 3 faktor besar yang bisa dimanfaatkan Persebaya Surabaya untuk menggoda Anderson Sales. Faktor pertama tentu berkaitan dengan adanya orang dalam yang memiliki kedekatan dengannya, yakni pelatih kepala Persebaya Surabaya, Paul Munster. Hubungan historis kedekatan antara Anderson Sales terjalin selama 1 musim saat Paul Munster membesut Bayangkara FC. Bahkan, Paul Munster lah yang mendatangkan Anderson Sales pada 20 Mei 2021 dari klub Brasil, Paraná. Hingga akhirnya, mereka harus resmi berpisah per 1 April 2022 karena Paul Munster menerima pinangan timnas Brunei Darussalam sebagai direktur teknik. Kedua, berkaitan dengan kondisi Bayangkara FC terkini. Sebagaimana diketahui, Bayangkara FC resmi terdegradasi ke Liga 2 2024-2025. Praktis, The Guardian berpotensi bakal didatangkan sejumlah bintangnya akhir musim nanti. Meski peluang Anderson Sales bertahan di Bayangkara FC masih terbuka, namun, reputasi rekam jejaknya yang harus turun kasta ke Liga 2 juga jadi pertanyaan. Terlebih, Anderson Sales masih mampu bersaing untuk menjadi bek asing di kasta tertinggi Liga 1. Di sisi lain, Anderson Sales juga sudah kedapatan memberikan isyarat bakal ke Persebaya Surabaya setelah sang pemain memiliki kedekatan dengan agen langganan Bajul Ijo, Gabriel Budi. 4. Hellerson, Brasil 26 tahun. Bek asal Brasil jebolan Botafogo, Hellerson, santer dikabarkan masuk ke dalam list belanja Persebaya Surabaya. Saat ini, Hellerson bermain untuk klub Liga Utama Paraguay, Tacuary FBC. Hellerson dikabarkan masuk dalam bidikan Persebaya sebagai bek tengah baru. Dengan tinggi 1,9 m, pemain Brasil ini akan menjadi tambahan skuad yang memadai pada musim berikutnya, tulis Statsrawon. Bicara peluang, Persebaya Surabaya memiliki asa untuk mendatangkan Hellerson jika dilihat dari market value terkininya. Tercatat, per 25 Maret 2024, Hellerson memiliki market value 2,61 miliar rupiah. Angka yang terbilang masih terjangkau untuk klub Liga 1. Meski begitu, belum diketahui kontraknya bersama Tacuary FBC bakal berakhir kapan. Mengingat, ia tercatat baru teken kontrak per 1 Januari 2024 lalu. 5. Slavko Damjanovic, Montenegro 31 tahun. Palang pintu tangguh asal Montenegro yakni Slavko Damjanovic juga tak luput dari didikan Persebaya Surabaya. Bek berusia 31 tahun memiliki kans besar untuk bisa didatangkan Persebaya Surabaya. Mengingat saat ini, Slavko Damjanovic telah berstatus bebas transfer. Ia resmi dilepas oleh klub India, Bengaluru FC. Persebaya bersiap membuka pembicaraan dengan Slavko Damjanovic dalam beberapa hari ke depan. Situasi bek tengah setinggi 1,89 m sekarang adalah bebas transfer. Dia mungkin bergabung dengan pihak Persebaya jika ada tawaran bagus yang ditawarkan pihak klub, tulis Statsrawon. 6. Franjo Perce, Kroasia 28 tahun. Bek asal Bosnia-Herzegovina jebolan Lazio, Franjo Perce jadi opsi berikutnya yang santer dipertimbangkan Persebaya Surabaya. Peluang Franjo Perce digait Persebaya Surabaya terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Franjo Perce bersama FC Koper bakal segera usai pada 30 Juni 2024. Sehingga, Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya dengan bebas transfer di awal musim ini. Persebaya secara aktif berupaya untuk merekrut Franjo Perce sebagai target prioritas transfer musim panas ini. Mantan bek tengah kaki kiri Lazio ini tergoda untuk direkrut oleh tim si Buaya Hijau, tulis Statsrawon. Usai melakoni 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan pindah markas dan menggelar pertandingan di Surabaya untuk FIFA Matchday pada Agustus 2024. Perpindahan ini dilakukan sehubungan dengan rencana kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September mendatang. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melakoni 2 laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina, yang dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni mendatang. Pertandingan ini sangat krusial untuk mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menyelesaikan 2 laga tersebut, skuad Garuda akan mengikuti serangkaian laga FIFA Matchday pada Agustus, namun dengan lokasi pertandingan yang berpindah dari Jakarta ke Surabaya.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa perpindahan venue ini dilakukan karena adanya kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Izin bulan Agustus kita tidak main di GBK karena ada kedatangan tamu negara, Paus Fransiskus. Jadi kita akan bermain di Surabaya, ujar Erick di SUGBK, Rabu, 5 Juni 2024. Perpindahan lokasi ini diharapkan tidak menimbulkan polemik mengingat pentingnya kunjungan kenegaraan tersebut. Erick menambahkan bahwa PSSI sudah berkoordinasi untuk mempersiapkan stadion di Surabaya sebagai venue pertandingan Timnas Indonesia. Namun, perpindahan venue ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib Persebaya Surabaya. Bagaimana klub kebanggaan Arek Surabaya ini mengelola situasi ketika Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, menjadi markas sementara Timnas Indonesia? Persebaya Surabaya, yang juga menggunakan Stadion GBT sebagai markas mereka, harus melakukan penyesuaian dengan jadwal yang ada. Manajemen Persebaya sudah terbiasa dengan situasi ini karena stadion tersebut seringkali digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk event nasional dan internasional. Namun, koordinasi yang baik antara PSSI dan manajemen Persebaya sangat penting untuk memastikan tidak adanya benturan jadwal pertandingan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika dilihat dari sisi teknis, penggunaan Stadion GBT oleh Timnas Indonesia selama FIFA Matchday bisa menjadi keuntungan bagi Persebaya Surabaya. Timnas yang bermain di GBT akan menarik perhatian lebih banyak penonton dan penggemar sepak bola, yang pada gilirannya bisa meningkatkan exposure dan dukungan untuk stadion dan klub. Atmosfer pertandingan internasional bisa memberikan pengalaman berbeda bagi supporter lokal dan mendongkrak semangat pemain Persebaya. Di sisi lain, Erick Thohir tidak menampik kemungkinan untuk mencari lokasi lain jika stadion di Surabaya tidak bisa digunakan. Kita sudah minta tim PSSI untuk di Surabaya persiapannya, kalau tidak bisa kita cari lagi kota lainnya, jelas Menteri BUMN tersebut. Indonesia telah merampungkan renovasi pada 22 stadion, dengan 8 di antaranya sudah mendapatkan lampu hijau dari FIFA sebagai stadion berkualitas bagus. Hal ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event besar, sekaligus memberi fleksibilitas lebih bagi PSSI dalam menentukan venue pertandingan Timnas Indonesia. Persebaya Surabaya sendiri memiliki dukungan fanatik dari bonek, supporter setia yang selalu memenuhi stadion dalam setiap pertandingan kandang. Dukungan ini akan menjadi aset penting dalam mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat perpindahan venue sementara. Selain itu, tim pelatih dan manajemen Persebaya juga harus mempersiapkan alternatif jika terjadi perubahan jadwal atau venue. Fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam menghadapi situasi seperti ini. Selain dari sisi teknis, perpindahan venue Timnas Indonesia ke Surabaya juga membawa dampak positif dari segi ekonomi. Kehadiran Timnas Indonesia di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal, terutama sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner. Para penggemar yang datang dari luar kota akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keputusan pemindahan venue oleh PSSI. Bagi Persebaya Surabaya, perpindahan markas sementara Timnas Indonesia bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama dengan PSSI dan meningkatkan profil klub di kancah nasional. Dengan berbagi venue dengan Timnas, Persebaya bisa memanfaatkan momen ini untuk menjalin kerja sama strategis yang lebih erat dengan PSSI dan meningkatkan profesionalisme klub dalam mengelola event besar. Sebagai penutup, perpindahan markas Timnas Indonesia ke Surabaya untuk FIFA Matchday pada Agustus 2024 merupakan langkah strategis yang harus diambil dengan pertimbangan matang. Koordinasi yang baik antara PSSI dan manajemen Persebaya Surabaya, serta dukungan penuh dari para supporter, akan menjadi kunci sukses dalam menjalani periode ini.